Oke, kembali lagi di Fun Budi Podcast. Matur nuwun. Jadi di sini ada tamu spesial yang bernama Bung Dede. Kita sudah berada di kediamannya ya. Jadi Ya, halo guys, kenalkan nama saya Dede dari Pengasinan. Ini kembali bersama teman saya Bung Budi Podcast. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. oke, terima kasih. Jadi ini kita suara apa itu? Kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bung Dede ya. Ini mungkin membutuhkan waktu ya sekitar setengah sampai 45 menitan lah ya. Nggak lama, cuma ini mungkin bisa mengedukasi buat kita semua ya. Di SMP kita mungkin apa ya, adik kelas ya. Saya Ya. adik kelas dan Bung Dede itu sebagai kakak kelasnya ya. Ya, pas sekolah emang kita dulu nggak terlalu akrab. Ya, semenjak kita kenal di media sosial, WA, Instagram sekarang semakin dekat. Ya, intinya kita buat silaturahmi lah gitu. Bang Budi juga semakin kesini orangnya enak buat diajak ngobrol, banyak diajak buat temen. Emang sebelum kenal seperti sekarang ini tuh gimana itu kepribadian saya ini? Belum kenal, menurut saya kalau dilihat-lihat gimana ya, orangnya kayak cuek. Maksudnya masa bodoh. Tapi kalau semakin di sini udah kenal dekat, orangnya pers, enak, diajak ngobrol, oke. Setia kawan, ya intinya selalu saling meningkatkan lah dalam hal kebaikan. Oke. Jadi ini kan di tahun 2024 ya ini. Iya, 2024. Jadi harapan yang mungkin bisa tercurahkan dan mungkin saja dan semoga gitu ya bisa tercapai, itu harapan Bung Dede itu apa gitu? Untuk harapan dan keinginan saya di tahun sekarang, saya yang pertama yaitu ingin sehat kembali lagi seperti sedia kala, karena ya alhamdulillah mungkin saat ini saya lagi diberi ujian sama Allah yang Maha Kuasa berupa sakit, tapi insya Allah saya berusaha kuat dan sabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Amin. Ya semoga diberikan kesembuhan dan Amin. kesehatan ya. Amin. Dan ngomong-ngomong ini ya, dari sakit ini kenapa ini Bung Dede ini bisa cerita sedikit ini perjalanan ini, apakah ada orang yang begitu sirik dan dengki gitu apa gimana ini? Oke, kalau masalah penyakit, saya sekitaran tahun 1900. 2019 itu udah mulai terasa, udah kesana kesini, udah ke rumah sakit, udah ke rumah sakit ortopedi yang di Purwokerto, itu khusus penyakit tulang. Ulang ya benar. Iya, penyakit saraf udah. Kata dokter semua yang dicek itu keadaan udah normal. Terus yang kedua udah ke orang yang bisa, kalau di masalah kita itu Jawa tuh perang pitar lah. Udah dicek katanya, ya namanya manusia lah. Katanya ada yang inilah, katanya ada yang itulah. Tapi saya berpikiran, ya udahlah, mungkin inilah cobaan dari Allah, ujian supaya saya mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya ke depannya. Ya mudah-mudahan dari cobaan ini semua ada hikmah yang saya ambil ke depannya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Tapi semoga ini orang yang sirik, iri dan dengki ini mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal ya. Ya amin, semoga aja. Ya maunya sih seperti itu, tapi kan kita kembali lagi ke Allah yang Maha Kuasa. Semua itu kan kehendak Allah. Yang terpenting kita itu nggak boleh dendam atau nggak boleh apalah, intinya ngebalas kebaikan dia. Kita hanya bisa mendoakan semoga dia kembali ke jalan yang benar dan dapat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantep banget ini, sebuah yang diungkapkan oleh Bung Dede yang sekarang mungkin ini yang dia rasakan itu benar-benar ya masih berjuang dalam untuk kesembuhannya, dan semoga di tahun ini mendapatkan kesembuhan, yang mendapatkan kesehatan kembali. Dan ini nyepil. Siap. Apakah ini ada seorang yang menyemangati di kala seperti ini tuh gimana ini Bung Dede ya? Oke, Apakah sosok panda yang bagaimana ini? Alhamdulillah Di kala seperti ini. untuk saat ini ya, maksudnya buat penyemangat ada. Penyemangat. Ada ya.
Yang pertama kan pasti kedua orang tua, yang kedua saudara, adik, atau siapa itu. Yang ketiga intinya ada sesuatu orang yang spesial gitu Ya, lah. bisa di-spill di sini. Waduh, Ya, nggak kalau apa-apa ciri-cirinya aja gitu. ciri-cirinya ya orangnya tinggi, Masih tinggi. Bule-bule. tulemnya, hidungnya lumayan mancung, Rambut lurus, rambut lurus, alhamdulillah. hidung Ya. mancung. Hidung mancung. Wah, mancung. Kulit putih. Alhamdulillah kulit segitu ya putih lah. Putih. Nggak kayak saya hitam kayak gitu. Berarti agak bening lah ya. Ya kalau segitu mah alhamdulillah kita. Berarti kisaran 8 dapat lah ya. Kalau penilaiannya 7, 8, 9. Kalau Asik. sempurnakan mah yang milik Allah. Iya, nggak bisa maksudnya kan sempurna. kalau 8 itu kan udah di atas KKM. Iya maksudnya. lah. Ya segitulah perkiraan 8. Yang mudah-mudahan aja dia selalu menyemangati sampai saya nanti di titik dimana saya udah berhasil melewati semua ujian ini. Dan mudah-mudahan yang selalu saya doakan ya bisa ya berjodoh gitulah. Semoga saja berjodoh ya. Ini yang Amin. sudah menyemangati dari ini keterpurukan ini bisa menjadi jodohnya. Amin. Ya, amin ya. Amin. Dan ini dikala penyemangat ini sudah pernah ketemu atau ini hanya di WA saja itu gimana? Kalau untuk sementara saya belum pernah ketemu karena kondisi dan keadaan seperti ini. Saya juga kenal sama beliau itu dikenalkan sama teman ya, tapi alhamdulillah sering berjalannya waktu dia selalu menyemangati, mensupport saya, memberi masukan ini dan itulah supaya saya lebih baik lagi ke depannya dan selalu sabar, ikhlas dan seikhlas-ikhlasnya dalam menghadapi cobaan ini. Mantep banget ini. Ini kalau boleh tahu ini kan ada 3 ya kalau nggak salah. Oh, Ya kan, suruh Sunda oke, Kalangan. ya. sama Afrika ya, orang Afrika. Waduh, terlalu jauh Terlalu lah jauh ya. sama aduh. Enggak. Ini Cuma bercanda, cuma bayolan, cuma yang satu. lebih condong itu yang mana ini? Kalau yang lebih condong, saya masih pikir-pikir lah, maksudnya semuanya itu masih sama lah. Namanya juga baru deket lah. Intinya saling support aja lah, saling menyemangati. Kalau masalah seriusnya, nanti kita kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa dan berdoa siapa yang akan terbaik buat kita ke depannya. Amin. Ya mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya. Amin ya Allah ya Rabbal Berikan Alamin. ya pilihan yang mungkin tepat, yang mungkin Allah ridho ya. Amin. Mungkin apa ya namanya, dalam sebuah perjalanan hidup ini banyak sekali motivasi-motivasi ya, yang sekarang mungkin Bung Dede ini sebagai motivasi buat orang-orang di luar sana ya. Iya. Ini iya. apa ya namanya, punya kritik dan saran gitu ya buat orang-orang yang di luar sana buat agar semangat lebih membara lagi gitu. Oh iya. Oke, untuk semua teman-teman atau siapapun di luar sana yang lagi diberi cobaan atau ujian sama Allah, yuk kita bareng-bareng bersama berdoa, ikhtiar, dan usaha itulah jalannya kita. Kalau kita usaha dan ikhtiar kita udah kita optimalkan, tapi nggak ada hasilnya, kembali ke diri sendiri masing-masing. Kita harus pasrah sama Yang Maha Kuasa. Dan intinya yakin semua musibah itu pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada hikmahnya. Insya Allah ada hikmahnya ya. Di setiap namanya mendapatkan cobaan pasti mendapatkan Iya. hikmahnya. Pasti itu pasti. Walaupun kalau di Sidang Mulia itu kan hikmahnya itu sudah menikah ya. Kalau hikmah yang sudah mulai beda lagi nih ceritanya ya. Beda. Hikmah yang di sudah mulai itu apa ya? Udah kayaknya udah sukses sekarang jadi pegawai desa malahan. Kecamatan itu Oh, saya saat berarti di kecamatannya. Dulu malahan hikmah yang di Sidamule itu kakak kelas saya persis. tuh yang dekat rumahnya Raja. Oh, itu dekat rumah raja. Jadi saya pernah maksudnya dia orangnya enak. Kalau saya nggak pas SMP kan kerjain PR kan pernah dibantuin sama dia. Pernah ini berarti dekat gitu. Apa pernah adik kelas gitu apa gimana? Dekat cuman maksudnya adik kelas itu sharing-sharing kan. Dia ke kelas kalau ada PR atau tugas saya sering tanya sama yang lebih tua kasih hikmah gitu.
dulu itu temen deket lah, kayak si Ikma, si Ika, si Desi itu kan pernah kenal. Oh, oke oke oke. Ini berarti di SMP apa di SMA mana ini? Saya dulu kenalnya di SMP, saya nggak SMA, mau SMA tapi karena keterbatasan biaya lah biasa jadinya dari anak perantauan dari dulu. Ya, oh gitu ya. Ya, jadi karena apa yang namanya belajar bareng lah ya, ini saling-saling mungkin sering ketemu gitu ya di sini, ketemu sama Hikmah, Desi dan lain sebagainya ya. Iya. Anak-anak Sidang Mulia. Betul. Ini apa ya namanya, banyak sekali ya teman-teman yang mungkin mensupport Dede di sini. Alhamdulillah sampai saat ini banyak banget support dan dukungan dari teman-teman, terutama teman-teman pas masa sekolah, kakak kelas, adik kelas, ataupun semualah yang kenal sama saya. Alhamdulillah selalu mensupport, memberi dukungan, memberi doa, motivasi untuk semangat dan sabar menghadapi cobaan dan ujian yang lagi saya hadapi ini. A few moments later. Ini kita spill Raja ya. Ini kan Raja kayaknya lagi sibuk ya ini. Ini dalam beberapa hari ini gimana nih? Kalau kembali spill ke masa Raja, hari-hari ini kayaknya dia sibuk dalam pekerjaannya, tapi pas saya mau ngabarin dia gimana ya, orangnya sekarang cuek Raja tuh. Nggak kayak dulu lagi, dulu mah orangnya enak, kalau chat dibalas, sekarang boro-boro baca doang juga kagak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kok mungkin ini lebih mementingkan? Nah, sebenarnya Raja bukan nggak peduli sih, dia kan udah punya anak, istri. Ya harusnya kan, maksudnya udah kewajiban dia mencari nafkah. Ya mungkin dia lagi sibuk, kalau enggak ya nanti suatu saat pasti dia akan ngabarin kok. Enggak. Apa mungkin lagi memperluas apa namanya kerajaannya gitu, kerajaan kecil-kecilan gitu apa gimana? Kalau masalah memperluas kerajaan saya kurang paham sih. Saya bukan berkecimpung di dunianya, jadi saya hanya tahu kalau Raja itu mempunyai kerajaan kecil-kecilan itu dari Mas Budi sebenarnya. Sebetulnya itu hanya julukan semata ya, itu Raja itu. Awalnya mungkin bagi yang belum tahu itu Raja itu. Jadi sebuah julukan karena yang bertiga itu yang menikah duluan itu si Raja. Itu. Jadi itu sebutan itu Raja yang bersanding dengan istrinya itu. Jadi istilah kata Raja itu karena yang menikah duluan di antara saya, Amir dan Nur. Gitu. Jadi itu istilah kata yang disematkan buat apa namanya sebutan Raja itu sendiri gitu. Jadi mungkin orang-orang itu pada bingung, Raja kok mana mahkotanya gitu kan, pasti bingung. Iya betul. Mana mahkotanya, mana istananya, mana singgasananya gitu. Saya kira Raja itu Raja beneran, ternyata nggak seperti yang saya pikirkan. Ternyata Raja itu sebutan atau istilahnya yang digunakan dalam resepsi. Berarti dari ketiga anak muda yang dulunya bertiga, saudara Bung Budi, Bung Amir, dan Bung Nurrohim. Iya. Yang pertama mendapatkan jodoh dan seorang putri itu bernama Rohim. Maka dari itu dia dijuluki sebagai raja karena orang pertama mempersunting permaisurinya. Ya seperti itulah. Namanya juga apa ya, julukan lah ya istilahnya itu. Bukan seperti raja-raja yang pada umumnya kayak Jayabaya, Siliwangi itu kan raja beneran. Kalau ini kan hanya sebuah istilah gitu. Dan raja ini hanya tidak ada mahkota dan tidak ada singgasana. A few inches later. Ya emang sih seperti itu, tapi intinya satu sih pesan buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi punya pacar, hargailah wanita kalian masing-masing, hargai dia, terus lindungi dia, karena kamu harus ingat bahwa manusia itu dilahirkan dari sebuah rahim yang bergelar ibu. Karena seorang laki-laki ada pada ibunya ya. Iya. Birudullah, birudul walidayah. Yang dikatakan Mas Budi, ridho Allah itu ridhonya orang tua, murkanya Allah itu murkanya orang tua. Makanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena surganya kita di bawah telapak kaki ibu. Jadi ini Bung Dede itu lebih ke kesetiaan ya. Berarti seperti sesosok sepasang angsa ya. Ini kan lebih condong apa yang namanya melambangkan kesetiaan.
simbol kesetiaan itu. Bisa dibilang seperti yang Mas Budi katakan, kesetiaan itu bisa digambarkan oleh seekor hewan, yaitu angsa. Ya kita kembali ke dari pribadi masing-masing. Terkadang emang setia itu menyakitkan, tapi dengan kita setia, kita juga bakal mengambil hikmah atau apa ya, semacam kebahagiaan yang nanti di masa tua kita petik. Seperti itu ya, namanya juga apa ya namanya, kita mengambil hikmah, kita mengambil sebuah upaya gitu kan, agar Iya. kelak kita mendapatkan buah yang kita tanam itu sendiri gitu. Betul sekali. Jadi banyak sekali apa ya hewan yang melambangkan kesetiaan, Bu. Betul. Seperti yang di Betawi itu Angsa. dengan apa ya, buayanya, roti buaya itu melambangkan kesetiaan. Roti buaya, ya. Jadi tapi mungkin dalam dunia nyata itu buaya itu katanya Buas. apa ya namanya, tidak setia. Orangnya lebih condong mencintai banyak wanita gitu, padahal aslinya di habitat aslinya itu setia. Itu kenapa itu, Bung? Itu bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita kembali ke masalah hewan, buaya kalau emang di habitat aslinya emang dia buas, tapi kalau gimana ya, sebuas-buasnya buaya pasti mempunyai hati yang bisa meluluhkan lawan jenisnya. Emang sih kalau di dunia percintaan, buaya itu bisa disebut yang paling jelek, yaitu buaya darat. Contohnya kayaknya Mas Budi nih, dari segi-segi mukanya itu kayak buaya darat nggak tuh buaya empang nih. Yang buaya itu raja itu. Saya sudah apa ya namanya, pernah kerja bareng sama raja itu, nggak cukup itu satu atau dua wanita. Parah Itu kalau raja, parah. Apa ya, bukan kita ngomongin di belakang ini, Iya. saya melihat fakta gitu kan. Fakta dan fakta yang terlihat. Terlihat. Ya mungkin seperti itu raja karena dia orangnya seperti Cina ya, sipit-sipit kayak apa-apa Korea gitu, makanya banyak wanita-wanita atau gadis-gadis yang terbuai dengan ketampanannya. Mungkin saya juga heran ya, padahal itu orang Jawa tapi itu lebih apa ya, banyak orang yang memanggilnya koko. Itu aneh. Mungkin aneh bagi orang-orang yang nggak tahu, tapi emang kalau di apa ya, Cina itu orangnya sipit-sipit, mungkin dari situ dia dibilang koko lah, apalah. Emang intinya orangnya mirip Cina lah. Nggak tahu nenek buyutnya dulunya turunan Cina atau gimana. Oke Bung Dede, ini kan sudah berbincang-bincang ya, cukup ini lumayan lama ya. Oke, ini kita akhiri ya, mungkin nanti kita ada di season selanjutnya. Dan sampai jumpa di season selanjutnya. Dan apa mungkin kesan-kesan buat teman-teman di luar sana ya, Kesan-kesan atau intinya pesan-pesan buat yang di luar sana ya. Oke, kita jangan pernah merasa sendiri, terpuruk dengan apapun cobaan dan ujian yang lagi kita hadapi. Terus semangat, terus sabar, terus kuat, berdoa dan ikhtiar, itulah jalan yang Allah kasih. Dan ingat, sabar dan sholat adalah penolongmu. Mantep banget. Itu adalah pesan-pesan dari Bung Dede ya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, jadi bagi kalian yang sudah subscribe di channel ini, terima kasih buat kalian semua. Dan bagi yang belum, tolong subscribe dulu, karena satu subscribe dari kalian itu lebih berharga dari apapun. Dan next time untuk video selanjutnya. See you.